Jadi memang gereja kami banyak mengikuti pola Belanda. Ciri khas neogotik itu jendelanya panjang kemudian ada lengkungan. Nah itu ciri khas dari gedung-gedung neogotik. Kekuatannya di pencahayaannya lebih banyak. Itu dari Eropa dan kemudian bawa ke Indonesia. Ya beginilah tampilannya. Jadi kesenangan orang Indonesia rata-rata gedungnya ikut yang di Eropa, di Belanda khususnya. Gitu. Ya ada mimbar untuk khotbah. Itu mimbar kecil, itu mimbar besar namanya. Mimbar besar itu khotbah. Kalau mimbar kecil itu kalau ibadah kan kita ada petugas liturgi ya. Jadi yang kata ibadah itu ada yang bagian petugas liturginya itu yang di mimbar kecil, tapi yang pengkhotbahnya Pak Pendetanya itu di mimbar besar. Nah kemudian apalagi ornamennya memang ada beragam sih ya kita. Ada beragam, tapi ini kan kalau dilihat pengaruh modern sudah ada ya, pengaruh digital, speaker, ada TV flat begitu untuk umat bisa melihat ibadahnya secara lebih dekat. Jadi atas ada salib sebagai simbol Kristus ya, sebagai simbol Kristus, dan kemudian ini ada kainnya itu biasa kami kalau di gereja menggunakan warna. Jadi ada setiap masa silakan tahun gereja ada warna-warna khusus yang digunakan. Soal makna dari pakaian pendeta apakah ada? Oh ya, kalau pakaian pendeta secara umum kalau untuk pendeta ya itu warnanya hitam, dan kemudian menggunakan apa? Kita bilang bahasa Inggrisnya kolar, kayak dasi putih gitu ya, tulisan ya mirip dengan hakim lah ya, mirip dengan hakim. Nah biasa pemahamannya adalah begini, yang putih itu kemudian sebelahnya hitam. Yang pertama memang secara akademis dulu wisudawan kan begitu di Eropa. Jadi memang di satu sisi itu menggambarkan bahwa para pendeta pada saat itu memang mereka adalah orang-orang akademis, ya orang-orang akademis. Memang sampai sekarang kami misalnya kalau jadi pendeta kayak saya minimal butuh 7 tahun baru bisa jadi pendeta gitu. Harus ada tes apa segala macam. Jadi bukan hanya lulus kuliah dan kemudian selesai, enggak, dites lagi, kemudian dipraktek. Kami harus praktek 2 tahun, kemudian kami tidak boleh menikah selama 2 tahun. Nah selama 5 tahun juga tidak boleh menikah. Begitu dia, karena memang harus fokus pada tugas gitu ya. Nah kemudian pemahaman hitam dengan putih yang kedua itu adalah pemahaman begini, karena dia putih di antara yang hitam, maka ada pemaknaan shining in the dark ya, jadi terang di tengah kegelapan. Nah gitu dia maknanya. Jadi toga hitam dan kemudian memberikan dasi yang putih begitu punya makna kami harus hadir di tengah kegelapan. Nah gitu. Peluk hangatku untuk Bapa dan Ibu.